Jadi, biarin aku buat nikmatin, buat ngerasain darah kamu lagi. Aku udah gak tahan lagi sama aroma yang bikin aku penasaran. Ngelihat gadis kayak gini yang lagi tidur pulas, yang gak ada tenaga dan gak bangun-bangun, ternyata lucu juga ya. Gemesin banget. Ya walaupun masih ada nadinya, walaupun jantungnya juga masih ada detaknya, aku agak sedikit khawatir sih. Aku takutnya dia gak bangun kan. Budak kecilku, ayo bangun. Ayo bangun. Ayo bangun. Bangun. Bangun, 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 bangun. Ini dia. Akhirnya kamu bangun juga ya. Kamu tuh lucu banget sih. Lemas banget kamu ya. Gak ada tenaga. Coba lihat tuh. Mata kamu masih merah. Kepala kamu juga kayaknya masih berat ya. Hah? Ya gak heran sih. Gak heran kalau kamu tidurnya cukup lama. Oh, mungkin kamu pingsan. Aku gak tahu. Yang pasti kamu tuh lucu banget. Dan ya, mungkin kamu tidur lama karena kayaknya ya, aku minta maaf karena mungkin aku hisap darah kamu tuh terlalu banyak. Aku minta maaf ya. Ya, kenapa ya? Karena aku gak bisa bohong sih, darah kamu tuh enak. Aku suka sama darah kamu, walaupun rasanya agak sedikit aneh. Tapi ya, aku gak akan pernah bosen buat gigit kamu. Kenapa? Kenapa kamu mundur-mundur kayak gitu? Kamu tuh sadar gak sih? Kamu tuh masih diikat. Kamu mau mundur gimana pun kamu gak akan pernah bisa lepas. Dan kamu gak akan bisa jauh dari aku. Jangankan kabur dengan kondisi diikat kayak gitu. Ibaratnya kamu lari pun kamu gak akan bisa lolos dari aku. Gak akan. Jadi udahlah. Daripada kamu buang-buang tenaga kamu yang gak guna, yang sia-sia itu, mendingan kamu sekarang santai, nikmatin waktu berdua kita ya. Dan biarin nyawa kamu tuh kumpul dulu, oke? Tenang aja. Lagi pula aku juga gak akan langsung gigit kamu kok. Emangnya kenapa sih? Hah? Apa kata gigit buat kamu itu kedengarannya kayak sesuatu yang serem, ah? Padahal kalau kamu udah biasa sama gigitanku itu, rasanya tuh bakal kayak, ya cuma digelitik aja. Cuma kayak digigit semut mungkin. Biasanya kan dokter kayak gitu ya. Dokter yang mau nyuntik pasiennya bakal bilang, udah gak apa-apa, tenang aja, ini gak akan sakit kok. Paling-paling cuma kayak digigit semut gitu kan. Dan harusnya sih kamu udah terbiasa ya. Lagian kemarin kan ya kamu udah dapat gigitan aku lumayan banyak. Ya walaupun darah kamu udah terkuras habis sih.
Nggak habis banget sih. Dikit. Sisa dikit. Dan mungkin itulah alasannya kenapa kamu pingsannya cukup lama. Aku bisa ngerti kok. Ya itu udah wajar kok. Aku udah tahu. Cuma aku masih penasaran ya. Aku masih penasaran sama kamu. Kenapa kamu masih bisa hidup? Ya, selain memang tubuh kamu kuat, dari aku sendiri juga aku sengaja kok nggak langsung habisin kamu. Karena aku penasaran sama kamu. Aku masih pengen main-main sama kamu. Aku masih pengen ngelihat ekspresi kamu yang lucu banget itu. Ekspresi yang campur takut, panik, tapi juga penasaran. Ya kan? Kamu tuh penasaran sama aku, ya kan? Hah? Sebenarnya sih aku bisa aja ya langsung sedot habis darahmu itu. Tapi aku enggak, aku masih pengen main-main sama kamu ya. Aku nggak tahu kenapa sih aku penasaran banget sama darah kamu itu. Aku baru sadar ya. Aku baru sadar ada sesuatu yang aneh sama darah kamu itu. Aku nggak bilang kamu istimewa. Mungkin kata yang tepat buat kamu adalah agak lain. Darah kamu itu agak lain, beda, aneh. Bukan istimewa tapi aneh, iya. Aku nggak tahu kenapa rasanya rasa darah kamu tuh kayak ada sesuatu yang pengen aku cari tahu itu. Aku pengen cari tahu apa itu. Jantung kamu juga detaknya nggak beraturan. Kenapa sih? Kenapa? Kamu masih takut sama aku? Atau mungkin detak jantung kamu itu beda? Kamu bukan takut tapi menikmati. Hah? Tunggu sebentar ya. Kamu nikmatin suaraku yang kayak gini ya? Apakah kalau aku ngomong pelan kayak gini dan deket di telinga kamu ini, kamu ngerasa enak, kamu ngerasa nikmat? Dan apakah itu alasannya kenapa jantung kamu itu detaknya tuh gak beraturan? Cepet gitu loh. Itukah alasannya? Hah? Atau mungkin kamu deg-degan setiap kali aku nyentuh kulit kamu kayak gini. Aku nyentuh tangan kamu yang halus. Terus aku naik ke bahu kamu. Aku nikmatin setiap sentuhannya yang ada di kulit kamu. Dan aku naik lagi, tangan aku ngeraba leher kamu ini. Kamu suka kan waktu aku ngeraba-ngeraba kayak gini kan? Hah? Jangan berontak. Kamu gak usah berontak ya. Itu gak ada gunanya. Kamu itu percuma ngeluarin tenaga buat ngelawan aku. Ya. Kamu mau ngelawan aku kayak gimana emangnya? Hah? Gini. Tadi di awal aku udah bilang kan. Badan kamu itu diikat. Jangankan dalam kondisi diikat kayak gini. Aku lepas ikatannya, aku biarin kamu lari, aku biarin kamu mukul aku. Itu gak akan ngaruh. Atau oke, kita putar balik ingatan kita di malam dimana pertama kali aku ketemu sama kamu, oke? Ya, waktu itu aku pura-pura menjadi orang yang minta pertolongan. Dan tiba-tiba ada seorang gadis manis, lucu, imut yang dengan polosnya bukain pintu buat orang yang asing. Nah, kamu ingat kan?
Dan di malam itu kita ngobrol dan akhirnya aku jujur sama kamu kalau aku seorang vampir. Dan ya, aku ngasih kamu pisau. Aku ngasih kamu pisau waktu itu, kamu ingat kan? Kamu boleh bebas pilih bagian mana tubuh aku yang pengen kamu lukai. Dan ternyata kamu malah pilih kepala aku. Kamu tusuk kepala aku. Kamu ingat kan? Dan nyatanya apa? Nyatanya aku masih hidup. Aku masih dengan leluasa main-main sama kamu. Aku bisa dengan leluasa nyakitin kamu kalau aku mau. Dan aku bisa hisap darah kamu lagi. Jadi, aku ingetin lagi. Kamu itu gak usah berontak. Jangan pakai tenaga kamu buat hal yang sia-sia yang gak berguna kayak gitu. Mendingan kamu pakai tenaga kamu buat hibur aku. Buat menuhin hasrat aku. Ya enggak? Dan lagian kalau memang kamu mau teriak juga percuma. Tempat ini tuh jauh di bawah tanah. Gak ada pintu keluar, gak ada jendela. Cuma ada aku sama kamu, ya kan? Dan darah kamu yang aromanya tuh makin manis, tau gak? Aku suka banget sama aroma darah kamu itu, sayang. Suka banget. Dan ya, aku gak bakal habisin kamu sekarang. Gak kok. Makanya kamu gak usah khawatir, kamu gak usah takut. Kamu itu gak usah mikir yang terlalu jauh, gak usah. Ya, kamu tuh gak usah mikir-mikir yang gimana-gimana. Gak usah. Aku tuh gak bakal habisin kamu karena aku masih pengen main-main sama kamu. Aku tahu aku lapar. Dan aku bisa hisap darah kamu kapanpun aku mau, ya kan? Tapi aku gak akan biarin kamu gitulah. Gak akan pernah. Aku masih pengen ngulik tentang kamu dulu. Karena aku ngerasa ada yang aneh sama kamu. Tenang aja. Tapi ngomong-ngomong soal darah, kayaknya aku boleh gak sih kalau aku hisap darah kamu? Sedikit aja. Ya, sedikit aja ya. Aku penasaran soalnya. Shh, tenang aja, tenang aja sayang. Hah? Budak kecilku, kamu gak usah berontak. Ya, kamu gak usah ngelawan. Biarin aku hisap darahmu sedikit aja. Cuma sedikit aja, oke? Sekarang bilang sama aku, Tuan Revan, kamu boleh hisap darahku. Silahkan. Tuan Revan, kamu boleh hisap darahku. Silahkan. Ayo cepetan. Cepetan. Tuan Revan. Ya. Gak apa-apa. Tenang aja. Aku gak akan marah kok. Aku mungkin bakal ulangin posisi kita. Posisi kamu ya. Di tempat ini cuma ada aku sama kamu, di mana aku sebagai tuannya dan kamu itu cuma budak kecilku. Oke. Jadi aku ngerasa ya tenang aja. Aku masih santai kok buat menghadapi tingkah kamu itu yang suka ngeberontak. Meskipun kamu gak mau bilang apa yang aku suruh tadi, tenang aja. Ya aku bisa dengan senang hati kan, bisa ngelakuin apapun tanpa aku merintahin kamu, tanpa aku minta ke kamu atau izin ke kamu. Jadi silahkan aja kamu ngomong apapun yang kamu mau, terserah. Tapi kalau aku pengen hisap darah kamu sekarang, aku bakal hisap. Dan aku gak akan nunggu izin dari kamu karena kamu itu cuma budakku. Kamu itu mainanku dan kamu punyaku.
Jadi sekarang aku bakal hisap darah kamu, mau gak mau. Karena kamu tuh cuma budak kecilku. Kamu itu cuma budak kecilku. Kamu tuh milik aku. Dan darah kamu ini semuanya cuma buat aku. Tenang aja. Aku cuma icip-icip. Aku cuma hisap sedikit doang ya. Karena aku juga gak mau kamu pingsan lagi. Tapi tunggu deh. Tunggu dulu. Darahmu tuh aku masih penasaran sama darahmu ini. Darahmu tuh aneh tapi enak. Kayak rasa pahit dari trauma dicampur sama manis dari takut. Darah yang kayak gini tuh langka banget, tau gak? Dan itu juga salah satu alasan kenapa aku tuh gak bisa habisin kamu sekaligus. Aku gak bisa habisin darah kamu langsung semuanya, tuh gak bisa. Darah yang kayak gini tuh harus dirasain, dinikmatin pelan-pelan. Iya. Aku udah mulai tahu anehnya darah kamu tuh dari mana. Tapi aku masih ada rasa penasaran yang lain. Oke deh. Kita bakal cari tahu bareng ya, oke? Sayang. Ya, kamu sendiri udah tahu kan aku itu seorang vampir. Dan seorang vampir itu pasti bakal hidup ratusan tahun. Apalagi aku. Aku itu bukan sebarang vampir, kamu tahu. Aku bisa hidup ratusan bahkan ribuan tahun. Dan selama aku hidup ya sebagai seorang vampir nih, aku itu udah nyicipin darah dari segala jenis manusia. Kamu tahu kan manusia itu ada macam-macam. Dari karakternya, sifatnya, jalan hidupnya, polanya, masa lalunya, yang menentukan tingkat kenikmatan dari darahnya sendiri. Dan ya, manusia itu ada macam-macam. Aku kasih tahu ya, manusia-manusia yang ada di muka bumi itu ada berapa? Banyak. Dan yang pernah aku cobain itu juga banyak. Ada yang pembunuh berdarah dingin, ada yang pembunuh bayaran, ada yang bangsawan, ada yang pengemis. Bahkan dari anak kecil sampai yang tua bangka, aku udah pernah nyobain semuanya. Bahkan darah suci aku pernah nyobain. Sialan. Lagi-lagi aku keinget sama dia. Darah suci ya. Darah suci. Iya. Bahkan selama aku hidup,
Selama aku nyobain dari berbagai darah dari manusia, cuma darahnya yang gak pernah bisa aku lupain. Cuma darah dia yang selalu nempel di kepalaku. Di dalam pikiranku selalu muncul mukanya, parasnya, dan aroma darahnya yang selalu bikin aku bergairah. Bahkan cuma inget aja, badanku selalu hangat, gairahku selalu melonjak. Bahkan rasanya kepalaku tuh rasanya tuh kayak aku nggak bisa ngontrol diri sendiri kalau udah inget sama dia. Apalagi aromanya tuh bener-bener yang bikin aku tuh enggak, aku nggak boleh terbawa suasana. Ya, aku minta maaf ya. Aku sempat kehilangan kendali. Aku minta maaf ya, kamu harus ngelihat aku yang kayak gitu. Tapi ya gimana ya? Godaan dari darah suci itu benar-benar gak bisa aku tolak. Rasanya, aromanya, gairahnya, kelezatannya, kenikmatannya, itu benar-benar bikin badanku tuh mendidih, tahu gak? Sialan. Nggak bisa. Aku harus ngontrol diri aku sendiri. Aku nggak boleh kebawa suasana. Oke. Lucu ya. Aku benar-benar gak bisa ngontrol diri aku kalau udah keinget sama dia. Tapi sayangnya dia udah gak ada. Dan manusia yang ada di depanku ini cuma manusia biasa, yang cuma punya darah yang ya cuma enak aja. Gak ada yang bisa menandingi kelezatan darah suci yang pernah aku coba waktu itu. Bahkan punya kamu sendiri. Darah kamu itu gak ada apa-apanya kalau dibandingin sama dia. Tapi bukan berarti aku gak bisa main-main sama kamu. Bukan berarti aku gak bisa nikmatin darah kamu. Darah kamu itu nikmat kok. Bahkan aku bisa bilang darah kamu itu langka. Dan ada sesuatu yang pengen aku cari tahu dari darah kamu itu. Oke. Aku harus jujur ya. Jujur aja. Kamu itu gak ada istimewa-istimewanya. Aku akui kamu itu langka, tapi kamu bukan hal yang istimewa, enggak. Dan sebagai budakku, kamu harus melayaniku. Kamu harus patuh sama aku, dan kamu juga harus memenuhi hasratku kalau aku pengen. Oke? Dan malam ini aku pengen nyobain darah kamu lagi karena ada sesuatu di darah kamu yang kayak nyimpen rahasia gitulah. Jadi biarin aku buat nikmatin, buat ngerasain darah kamu lagi. Aku udah gak tahan lagi sama aroma yang bikin aku penasaran.
tenang aja. Aku gak bakal bikin kamu pingsan lagi, enggak. Tahu gak sih, kenapa vampir-vampir itu paling suka dan selalu hisap darah manusia di bagian leher? Karena semua rasa takut dari manusia itu ngumpul di situ. Dan setiap kali aku buka luka kecil, dari taring aku yang nusuk, yang nembus dari kulit leher kamu itu, aku bisa dengar detak jantung kamu. Aku bisa dengar bisikan-bisikan di kepala kamu. Bahkan dosa kecil yang kamu pikir gak ada yang tahu. Jangan pikir aku tuh gak tahu. Aku tuh tahu semuanya. Setiap tegukan darah kamu, setiap hisapan yang aku kasih di leher kamu, darah kamu itu aku bisa nikmatin. Tapi aku juga bisa baca kepala kamu. Aku bisa ngelihat dosa-dosa kecil kamu itu. Jadi semakin banyak aku hisap darah kamu, semakin banyak juga pikiran-pikiran negatif kamu yang aku tahu, yang bisa aku lihat. Dan rasa pahitnya. Ya, pahit ini tuh kayak dosa kamu. Kamu itu masih nyimpan banyak rasa bersalah ya? Hah? Kenapa? Kamu bingung? Kamu kaget kenapa aku bisa tahu, ha? Gak usah panik. Aku bisa tahu semuanya. Jadi gimana? Kamu mau kasih tahu? Kamu mau cerita ke aku? Enggak. Sayang. Kamu gak pengen orang lain denger ya? Itu udah terlambat. Aku udah tahu isi kepala kamu. Dan ya gak apa-apa kalau memang kamu gak mau cerita sama aku. Lagi pula aku cuma nawarin kan. Sebagai tuanmu, aku gak cuma ngasih sesuatu yang gak kamu suka. Aku gak cuma ngasih kekerasan atau kenikmatan dari setiap gigitanku. Gak. Aku bisa menjadi pendengar yang baik. Itu pun kalau kamu mau. Tapi gak apa-apa. Aku juga gak maksa kok. Aku bisa cari tahu sendiri dengan cara aku hisap darah kamu. Dan ya gak masalah juga kalau memang mungkin kamu masih mau berontak. Yang penting kamu masih di sini, kamu masih bisa nemenin aku dan menuhin hasrat aku. Hasrat yang gak pernah cukup. Jadi mungkin aku bakal main-main lagi sama kamu. Kenapa? Kamu tuh manis banget sih. Kamu tuh lucu banget, tau gak? Mungkin badan kamu itu bisa berontak. Kamu bisa berontak sepuas dan sesuka yang kamu mau. Selama yang kamu mau, silakan. Aku bisa tahu kok. Aku bisa tahu dari ekspresi kamu dan pikiran kamu. Aku tahu semuanya. Mungkin badan kamu berontak, tapi kamu nikmatin ini kan? Kepala kamu, pikiran kamu, semuanya kamu nikmatin setiap interaksi sama aku. Dari tangan aku ini yang nyentuh kulit kamu,
yang ngeraba badan kamu. Naik lagi. Aku bisa ngerasain badan kamu. Dan terus aku nikmatin juga. Dan kayaknya kamu juga nikmatin. Kamu suka kan adegan kayak gini? Manusia itu emang lucu ya. Mereka takut, tapi mereka juga suka. Mereka menghindar. Kamu menghindar, tapi kamu juga nikmatin kan? Kamu nikmatin sentuhanku yang kayak gini kan? Atau mungkin kamu lebih nikmatin suaraku yang tepat di telinga kamu kayak gini. Kenapa? Kamu geli ya? Kamu ngerasa geli ya? Atau mungkin tangan kamu ngerasa pengen melakukan sesuatu? Silakan aja. Silakan kamu lakuin sesuai dengan apa yang kamu suka. Aku bolehin. Aku bolehin kamu. Aku izinin kamu ngelakuin sesuatu yang kamu suka. Silakan aja. Silakan aja kamu nikmatin suaraku. Atau mungkin kamu mau nikmatin gigitan aku lagi. Kayak gini ya. Atau mungkin kamu mau bonus lidahku. Bonus lidahku yang aku kasih di leher kamu. Gitu. Kamu suka? Jadi gimana? Kamu masih mau nurut sama aku kan? Kamu masih mau ngeberontak sama aku? Masih mau ngelawan aku? Atau sekarang kamu mau nurut sama aku? Cepetan. Pilih jawabannya. Kamu suka yang mana? Ngelawan atau nurut? Harusnya sih ya. Kamu udah mulai merubah pikiran kamu. Kamu udah mulai nerima hukuman-hukumanku yang kayak gitu tadi. Iya. Dan aku udah ngelihat semuanya. Aku udah ngelihat isi kepala kamu. Dan tenang aja, aku gak akan bocorin kesalahan-kesalahan masa lalu kamu ke siapapun. Itu cuma rahasia antara aku sama kamu, antara tuan dan budaknya. Santai aja. Ya, aku gak akan ngelakuin sesuatu yang brutal. Karena apa? Karena aku masih pengen main-main sama kamu. Masih ada banyak permainan yang pengen aku kasih ke kamu. Tapi sebelum kita lanjut ke permainannya, mungkin kamu mau minum dulu? Aku ada minuman kok. Dan ya, kamu tenang aja. Kamu tenang aja, gak ada racun. Gak ada racun di minuman yang aku kasih ke kamu. Gak. Lagian aku juga ya, aku gak bakal habisin kamu sekarang kan.
Aku pengen main-main sama kamu dan aku gak bakal pakai cara yang sesampah itu. Gak akan. Kalau emang aku pengen habisin kamu sekarang, aku bisa dengan mudahnya ngelakuin itu. Cukup dengan satu tarikan nafas atau satu sayatan. Leher kamu ini nih. Leher kamu yang mulus ini yang aku suka banget ini nih. Aku bisa robek. Aku bisa robek dengan mudahnya. Tapi aku bercanda kok. Tenang aja, aku gak akan ngelakuin itu. Jadi gimana? Mau minum? Kan sebagai tuan yang baik aku harus menjaga nyawa budak kecilnya dari kematian. Ya kan? Ya kalau kamu gak mau minum ya udahlah. Tenang aja. Jadi malam ini mungkin main-mainnya udah kita cukup ya. Tapi tenang aja, karena aku ada satu hal lagi yang bakal aku kasih ke kamu. Anggap aja ini sebagai permainan ujian. Karena aku gak pengen kamu tuh tumbang gitu aja. Aku masih pengen main-main sama pikiran kamu itu. Jadi sekarang aku bakal bawa kamu ke satu ruangan yang bakal jadi tempat kamu tidur. Oke? Oh iya, aku lupa kalau kamu gak bisa jalan ya. Oke deh kalau gitu, sebagai kompensasinya aku bakal gendong kamu. Oke. Aku bakal gendong kamu dan aku bakal bawa kamu ke ruangan yang aku maksud. Tenang aja, ruangannya gak jauh kok. Ruangannya juga masih di sekitaran rumahku ini. Kita bentar lagi juga sampai. Kenapa? Kamu gak sabar ya? Oke. Ini dia. Biarin aku kasih tahu kamu ya. Ini adalah ruangan yang bakal jadi tempat tidur kamu. Dan ini adalah ruangan yang tiap kali aku masukin orang ke sini, mereka bakal cari cahaya yang gak ada. Secercah cahaya itu gak akan pernah masuk ke ruangan ini. Gak akan ada yang bisa bantu mereka keluar dari sini, dan mereka akan frustasi. Tapi aku berharap lebih dari kamu. Ya kan? Aku berharap lebih dari kamu. Karena kalau manusia dikurung di tempat yang gelap selama 72 jam, manusia itu bakal mulai berhalusinasi. Bakal mulai mendengar suara-suara yang aneh. Mungkin nafasnya sendiri pun bakal jadi suara makhluk asing buat mereka, buat manusia yang sudah kehilangan akal. Bayangan mereka sendiri bakal jadi monster. Gak akan ada cahaya, gak akan ada suara dari aku. Cuma kamu dan pikiran kamu sendiri. Dan kalau kamu kuat, kalau kamu bisa ngelewatin permainan ini, kamu bakal keluar dari sini dengan mata terbuka. Dengan sesuatu yang bakal lebih menyenangkan. Dan menyenangkan itu buat kamu, tapi buat aku menjadi sesuatu yang lezat, yang bikin aku lebih bergairah lagi. Dan aku pengen itu. Tapi kalau kamu lemah ya, mungkin kamu bakal lupa siapa kamu, gak ingat nama kamu, atau mungkin kamu bakal hilang dari dunia ini. Oke. Kalau gitu kita lihat ya, apa kamu bisa nyelesain permainan ini atau enggak. Tapi aku percaya kok kalau kamu bisa, karena kamu itu budak kecilku. Atau biar kamu lebih semangat, aku kasih bonus lagi. Kamu itu harus bisa ngelewatin permainan ini. Karena kalau kamu bisa ngelewatin permainan ini,
kamu bakal dapat sesuatu yang lebih menyenangkan. Bukan cuma gigitan, bukan cuma hisapan darah dari aku, tapi lebih dari itu. Dan ya, aku yakin kamu bisa. Karena kamu itu budak kecilku. Kamu itu budak kecilku. Kalau gitu, selamat malam. Selamat mencoba. Budak kecilku.